wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Pasuruan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik sebagai observer, coach, dan coaching. Saya, Siti Asia dari SDN Pangurjo, Kota Pasuruan sebagai observer. Saya, Roni Ulinda dari UPT SMP Negeri Pasuruan sebagai coach. Saya, Himatul Alia Nur Aziza dari UPT SDN Pangurjo, Kota Pasuruan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini, Pak? Kompetensi nanti yang saya kembangkan itu adalah yang pertama adalah pretest, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Baik Pak Roni, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi spesifik, yang akan saya kembangkan nanti yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan juga yang berbobot. Kemudian Pak ya, yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini, Pak? Saya ingin uji itu saya ini bisa menemukan solusi dalam permasalahannya dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Juga saya lebih berharap untuk lebih mendalami pelajaran 2.3 ini tentang coaching, sehingga kedepannya nanti saya bisa menggunakan dalam percakapan, dalam sehari-hari dalam pembelajaran nanti. Terima kasih ya Pak Roni ya atas jawabannya. Demikian dulu ya Pak, observer kali ini sudah siap untuk melakukan coaching Pak Roni? Insyaallah siap Bu Siti. Nanti Pak Roni silakan melakukan coaching terhadap coaching. Oke, nanti setelah proses coaching selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Siti Sama-sama. atas kesempatannya. Sama-sama Pak Roni. Assalamualaikum Biza, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak.
dengar-dengar ya katanya puisi ada yang mau diceritakan gitu kepada kita. Memang betul ada yang ingin saya ceritakan kepada Pak Roni. Nah, sepertinya kita tidak banyak waktu, mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit untuk kita nanti ngobrol-ngobrol sambil menunggu bel masuk. Ya Bu, apa yang akan nanti Ibu sampaikan? Ada sedikit permasalahan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Saya merasa kesulitan dalam proses pembelajaran. Saya dalam mengatasi beberapa murid yang kurang fokus dalam kegiatan belajar mengajar. Dan juga ada murid yang sangat lemah dalam menerima pembelajaran yang saya sampaikan di kelas. Oh, jadi begitu ya Bu. Kira-kira apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran kita ini nanti ke depan? Saya ingin anak-anak di kelas bisa fokus dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dan murid bisa menerima pembelajaran yang saya sampaikan, Pak. Oh, begitu ya Bu. Jadi Bu ingin anak-anak nanti fokus ya saat pembelajaran dan juga memahami materi yang Ibu sampaikan. Itu ya Bu, benar ya? Betul, Pak. Kalau begitu, jadi bagaimana nih caranya supaya nanti anak-anak bisa fokus belajar dan juga mampu menerima materi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu dengan baik. Itu ya Bu. Betul, Pak. Mengapa tujuan itu penting buat Ibu nanti? Kira-kira. Karena saya ingin anak-anak saya, murid-murid bisa memahami semua pembelajaran yang saya sampaikan dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Oke. Kalau begitu boleh tahu, kira-kira penyebab dari beberapa siswa Ibu yang kurang fokus itu ya, kesulitan dalam pembelajaran, itu menurut Ibu itu penyebabnya itu apa? Kenapa? Sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut mengalami kesulitan, Pak. Jadi kalau begitu ada beberapa faktor ya Bu ya. Nah, kira-kira nih faktor apa saja yang nanti paling memungkinkan penyebab dari hal ini yang bisa terjadi itu apa? Saya sudah menanyakan kepada anak tersebut. Ada anak menjawab, ada yang belum sarapan pagi di rumah. Ada juga yang memiliki pemahamannya yang masih lambat, Pak. Jadi anak-anak di sekolah ya Bu ya? Iya. Ternyata jarang sarapan sebelum ke sekolah ya, benar ya. Dan juga ada beberapa anak yang daya serapnya kurang baik dalam menerima pembelajaran dari Ibu, benar Bu ya? Iya. Menurut Ibu, ciri-ciri anak yang kurang fokus dalam belajar itu seperti apa ya Bu? Pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak tidak hanya diam saja, tetapi mampu menjawab pertanyaan saya. Tapi masih ada anak yang diam, seperti cuma melaku, cuma menganggukkan kepala, ditanya ya diam saja, Pak. Baik-baik, kalau itu saya paham Liza. Jadi kalau begitu paling tidak memberi respon yang baik dalam proses pembelajaran yang Ibu sampaikan. Nah, setelah Ibu nanti mengetahui beberapa dari penyebab itu, dari permasalahan yang nanti dihadapi, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya nanti? Langkahnya seperti apa? Bisa tolong dijelaskan nggak di pulau saya? Ya, Pak. Terpikir oleh saya ada beberapa yang akan saya lakukan. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah bagi murid yang tidak sarapan, saya akan mengingatkannya untuk sarapan dan menjelaskan bahwa sarapan itu penting dilakukan di rumah. Serta saya juga akan menginformasikan kepada orang tua agar memberi anak-anak untuk sarapan di setiap pagi, Pak.
Kemudian untuk anak-anak yang memiliki pemahaman yang lambat, saya akan memberikan bimbingan yang lebih kepada mereka di jam-jam setelah pulang sekolah. Baik. Bagus sekali tuh apa yang nanti akan dilaksanakan oleh Liza. Ya, jadi menurut saya sudah bagus. Di mana ibu nanti akan mengingatkan kepada peserta didik atau murid untuk sarapan sebelum berangkat sekolah Bu ya. Nah, kemudian juga saya mendengar ya ibu akan memberikan semacam bimbingan kepada anak yang kurang atau lambat dalam menerima pembelajaran. Nah, yang nanti yang disampaikan oleh ibu nih, bimbingan apa yang nanti akan diberikan kepada peserta didik ya atau murid yang daya serapnya itu kurang atau lambat dalam merespon pembelajaran itu seperti apa? Bimbingan itu seperti ini Pak, latihan-latihan soal tentang pemahaman yang sudah kita pelajari akan saya berikan lagi kepada mereka. Jadi mengulang materi dan mengulang soal-soal yang sudah diberikan tadi Pak. Oh gitu. Jadi menurut saya ya, yang saya tangkap dari pembicaraan ibu mungkin akan melakukan bimbingan ini sampai selesai, sampai ibu nanti merasa anak-anak sudah percaya diri ya, percaya diri untuk mengikuti pembelajaran bersama dengan teman-teman yang lainnya. Baik. Kalau begitu kapan ya menurut ibu rencana ini bisa dilaksanakan atau nanti dilakukan? Insya Allah mulai besok Pak. Oh mulai besok ya. Baik, rencana ibu cukup baik sekali. Lebih cepat memang lebih untuk memulai suatu hal yang bermanfaat ya Bu ya. Jadi mulai besok ya bisa ya. Insya Allah iya Pak. Nah, jadi rencana-rencana ibu saya apresiasi sudah baik, sudah bagus ya. Jadi apa benih komitmen nanti terhadap penyelesaian rencana ini yang akan ibu lakukan nanti? Tentunya saya akan melakukannya secara kontinu Pak, berkelanjutan, terus menerus dan konsisten sampai memang terlihat ada perubahan yang terjadi pada peserta didik saya yang tadinya kurang dan pemahamannya. Wah, setuju sekali saya Bu, itu bagus sekali. Kira-kira nih siapa yang nanti akan membantu rencana kegiatan ini nanti? Dalam hal ini Pak, tentunya Bapak Kepala Sekolah kerjasama dengan orang tua serta rekan sejawat yang ada di sekolah ini. Jadi nanti ya akan saling kolaborasi Bu ya. Nah, sehingga nanti hasil yang yang akan dicapai nanti bisa baik ya. Begitu bisa betul ya. Iya Pak, betul. Kalau begitu bagaimana nanti tindak lanjut Ibu Liza ini untuk rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya? Seperti apa? Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan Pak. Wah, saya sangat apresiasi sekali ya, bagus sekali rencana Bu Liza ini. Berarti nanti ke depannya itu supaya siswa dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu Liza tadi sampaikan, akan terus-menerus berkomunikasi, kemudian menjalin hubungan baik dengan orang tua murid. Nah, kemudian Ibu juga akan memberikan bimbingan pada murid yang memang membutuhkan yang akan telat dalam mengekspor pembelajaran. Betul ya Liza ya? Gitu ya? Iya Pak, betul. Baik, mudah-mudahan nanti minggu depan ya setelah rencana aksi kita ya bisa komunikasi lagi atau bicara lagi. Nanti Ibu bisa sharing ya atau memberikan hasilnya tentang apa yang nanti Ibu lakukan kepada peserta didik atau murid ke depannya. Itu ya Bu ya. Iya Pak, betul. Baik Bu, setelah kita mengadakan coaching ini, bagaimana nih pembicaraan kita sekarang atau perasaan Ibu sekarang itu seperti apa? Alhamdulillah Pak, lega. Karena saya sudah berbagi cerita dengan Bapak dan alhamdulillah saya mendapatkan masukan-masukan yang baik
dan sudah saya rencanakan lagi dengan penuh semangat apa yang akan saya lakukan nanti, Pak. Alhamdulillah bisa kalau memang sudah merasa membantu Ibu. Luar biasa sekali Bu. Saya harapkan apa yang sudah direncanakan Ibu ini dengan penuh semangat ya tentunya ya. Jangan patah semangat, harus sabar ya karena kamu Pasti, sedikit. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa mencapai tujuan nanti yang diinginkan ke pembelajaran. Amin. Nah, dan ini kan nanti untuk pembelajaran supaya berpusat ke siswa ya. Iya. Baik Bu, saya rasa cukup untuk perbincangan kali ini ya. Iya, Kebetulan ini saya ada jam mengajar dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi Bu, insya Allah minggu depan ya. Nanti saya bisa melihat hasilnya yang akan dipakai. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni. Waalaikumsalam Bu Siti. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah untuk hari ini kabar saya semangat dan cukup baik. Bagus Untuk sekali. kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat-sehat. Tadi Bapak sudah melakukan coaching nih dengan Bu Iza, betul begitu Pak? Iya benar Bu, saya tadi melakukan coaching dengan Bu Iza tadi. Bagaimana Pak? Apakah tadi coachingnya sudah berjalan lancar Pak? Tadi hasil coaching saya, alhamdulillah Bu, saya tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik, dengan lancar sampai selesai, sampai tuntas permasalahan saya. Alhamdulillah Pak nggih. Ini sebelum penutupan ya Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama yaitu apa yang Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaiannya sudah nampak? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Kemudian yaitu dengan menanyakan tujuan dari permasalahan saya itu apa, kemudian identifikasi dari masalah, kemudian menanyakan rencana aksi saya nanti ke depan seperti apa, dan ada tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali dari potensi. Selanjutnya ini coaching ini bisa menceritakan permasalahan dan akhirnya saya bisa menemukan solusinya sendiri. Baik, jadi Pak Roni sudah berhasil ya dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, sesuai yang saya amati, dan ada beberapa catatan ya Pak ya. Bapak tadi sudah melakukan sesuai dengan alur kita, dan Bapak juga tadi sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab terhadap coaching, sehingga rencana aksi yang dilakukan coaching berjalan dengan baik. Dan Bapak juga sudah fokus dengan coaching ya Pak. Iya. Sudah menanyakan dengan aktif, sudah dalam keadaan dasar dan menu, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada Ibu Iza ya Pak tadi ya. Iya. Luar biasa sekali Pak. Saya ingin bertanya lagi nih Pak nggih. Kompetensi apa lagi yang Bapak kembangkan terkait kegiatan coaching yang Bapak lakukan? Ya mungkin nanti ke depannya setelah coaching ini Bu ya, saya akan lebih memahami lagi untuk lebih baik lagi nanti ke depannya supaya lebih baik lagi. Baik sekali Pak nggih. Jadi Bapak ini akan lebih mendalami tentang alur ceritanya Pak nggih. Selama berproses ya Pak, selamat berproses nggih Pak nggih. Semoga nanti ke depannya dalam melakukan coaching Bapak lebih baik lagi, lebih mendalami dan lebih bagus lagi nggih Pak nggih. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan coaching dengan alur cerita. Saya akhiri sampai di sini ya Pak nggih. Terima kasih atas kesempatannya. Sehat-sehat ya Pak nggih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan refleksi atas coaching yang sudah kami lakukan. Saya sebagai observer
saya sudah mengamati perjalanan percakapan kucing menggunakan kita antara kucing dan kucing. Alhamdulillah sudah menggunakan kita dengan baik dengan tahapannya, dan kucing dapat melaksanakan kucing dengan menggunakan tahapan secara benar dan menurut, yaitu melalui tujuan, melalui identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen untuk kedepannya. Dan kucing yang saya amati sudah dapat menemukan solusi ide-ide dari permasalahannya dengan bantuan coach. Terima kasih. Baik, saya sebagai coach sudah melaksanakan coaching sesuai tahapan Alur Tirta, yaitu mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian dilanjut dengan rencana aksi yang dilakukan, dan tanggung jawab yang dilaksanakan. Dan juga saya membantu Puji dalam menemukan solusi atas permasalahan dari Puji tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Saya sebagai Puji merasa terbantu dengan adanya coaching ini, karena coach membantu saya menyelesaikan dan memberikan saya solusi dari permasalahan pembelajaran yang saya hadapi dengan menggunakan Alur Tirta. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.